Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Selamat datang di channel Mindset. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Pernahkah kalian berpikir, sebenarnya kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani? Saya yakin akan ada segudang jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan dari kesemua jawaban itu, saya juga yakin bahwa tujuannya hanya dua, yaitu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Coba kita berpikir, apakah benar kehidupan yang sedang kita jalani ini akan benar-benar membawa kita ke sebuah pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan yang kita impikan? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari sudut mana kita menilai suatu kesuksesan atau kebahagiaan itu. Mungkin akan ada banyak pertanyaan kalau sebenarnya ini video tentang apaan sih? Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video yang saya buat ini semata-mata bukan untuk menyalahkan, menggurui, menghakimi kepada salah satu pihak atau ingin membenarkan pernyataan yang saya buat. Tapi ini hanya sekedar opini, diskusi, atau bahkan mungkin bisa sedikit digunakan sebagai motivasi. Kembali ke pembicaraan yang saya sampaikan di awal tadi. Sebenarnya saya ingin membicarakan mengenai self-talking atau berbicara kepada diri sendiri. Dan istilah ini memang saya buat sendiri berdasarkan apa yang saya alami. Pernah gak sih kalian ada di posisi ketika sedang sendiri, tiba-tiba seperti ada suara dalam hati dan pikiran yang mencoba untuk berbicara dengan kita? Ya, saya yakin, walaupun sekali seumur hidup, kalian pasti pernah mengalami hal ini. Kadang atau seringkali kita harus sedikit memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk mengungkapkan, mengekspresikan, dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Sebenarnya, apa yang diri kita inginkan untuk menjalani kehidupan ini? Mungkin seperti kebanyakan orang saat ini, mereka bekerja sangat keras, yang bahkan mereka sudah tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Apakah mereka bahagia melakukannya atau terpaksa karena tidak ada pilihan lain? Dan sadarkah kita? Mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita telah terjebak dengan itu semua. Terjebak dengan apa? Ya, terjebak dengan pola pikir kita sendiri, lingkungan, dan bahkan gaya hidup. Pernahkah sekali lagi kita berpikir bahwa sudahkah kita melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan? Kenyataannya tidak. Selama ini kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan keinginan orang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan, kita menginginkan suatu pekerjaan A, di mana pekerjaan ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bakat kita. Tapi kemudian kita mencoba menanyakan kepada banyak orang sebagai pendapat. Dan mereka mulai memberikan masukan bahwa pekerjaan itu kurang bagus, ini yang lebih bagus, bahwa pekerjaan itu kurang baik, ini yang lebih baik. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita mulai bingung dan memutuskan untuk memilih pekerjaan yang mereka rekomendasikan, di mana ujung-ujungnya nggak sesuai dengan harapan kita. Yang suatu saat nanti akan banyak sekali alasan-alasan yang muncul yang kita keluhkan karena kita mulai sesuatu dengan sesuatu yang tidak kita inginkan.
Akhirnya terpaksa atau tidak, kita tetap menjalaninya dengan satu alasan, yaitu kebutuhan. Di mana pertimbangannya adalah ketika kita mencoba untuk keluar dari pekerjaan yang kita tidak inginkan dan memulai lagi dengan sesuatu yang baru, apakah kita bisa makan nantinya? Apakah anak istri saya bisa makan atau tidak? Apakah cicilan bisa dibayar atau tidak? Dan sebagainya. Dan seperti saya bilang tadi, akhirnya mau tidak mau kita menjalaninya. Kemudian contoh kedua, misal kita ingin membeli sesuatu, entah itu motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian kita menanyakan lagi pendapat kepada orang lain, teman, rekan kerja, kepada keluarga. Dan muncul lagi pendapat-pendapat yang baru, bahwa itu tidak bagus, ini jauh lebih bagus, itu tidak baik, ini lebih baik, itu kecil, ini jauh lebih besar, dan sebagainya. Dan akhirnya kita membeli sesuatu berdasarkan kata orang, atau lebih tepatnya gengsi, tapi bukan keinginan kita ataupun kebutuhan kita. Dan pengaruh ini luar biasa kuat, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah. Dan hebatnya lagi, saking kuatnya pengaruh ini, dasar-dasar pemikiran akal sehat kita sudah nggak ada. Yang pertamanya kita sudah pertimbangkan dengan matang-matang, akhirnya dengan masukan-masukan tadi yang menggelitik kita, yang merubah cara pikir kita, akhirnya yang ada hanyalah ego dan gengsi. Apa akibatnya? Ya, seperti yang sudah diprediksikan, mau gak mau mereka terjebak dengan gaya hidup mereka sendiri, di mana besar pasak daripada tiang. Banyak yang harus dibayar, banyak yang harus dikeluarkan, walaupun itu hanya untuk sekedar nongkrong di sana sini. Di mana rasa takut kehilangan teman dan rasa takut kehilangan status kita di mata semua orang mulai menguasai penuh hati dan pikiran kita. Itulah yang memaksa untuk bekerja lebih keras dan keras lagi. Bukan untuk mengejar tujuan awal hidup kita, tapi hanya untuk memenuhi apa kata orang. Dan itu secara sadar maupun tidak kita sadari dalam melakukannya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Baik, mari kita coba tanyakan lagi dalam diri kita. Tidak lelahkah kalian dengan maraton kehidupan yang tiada hentinya ini? Cuma hanya karena mengikuti apa kata orang. Kehidupan apa yang kita ingin jalani? Haruskah kita terus berlari dan menatap musuh kita di depan, tanpa peduli di kanan kiri kita dan bahkan diri kita sendiri? Kenyataannya, di mana saat kita kesusahan? Karena memilih atas dasar pendapat mereka yang hanya berlandaskan ini keren, ini berkelas, ini lebih mewah, ini lebih bagus. Mereka belum tentu mau ikut mikirin masalah yang kita hadapi saat itu. Lantas masihkah kita mau ikut keinginan orang lain? Sebagian pertanyaan-pertanyaan di atas barangkali bisa mewakili dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, tapi tidak ada yang bisa kita jawab satupun. Karena ketika dijawab harus dilakukan. Ketika dilakukan harus keluar dari zona nyaman. Ketika keluar dari zona nyaman, banyak yang harus dikorbankan. Atau harus mulai lagi dari nol. Dan itu adalah ketakutan-ketakutan yang selalu muncul dalam diri kita. Tapi tahukah kalian, dengan keluar dari zona nyaman dan mulai ngikutin kata hati dari sekarang dan mulai stop ikutin kata orang, jauh lebih sedikit yang Anda korbankan dibandingkan 5, 10, 15 atau bahkan 20 tahun ke depan. Jadi, lawanlah sebisa mungkin dan beranikanlah diri kalian. Mulailah untuk berpikir dengan sehat. Karena pola pikir ikutin kata orang seperti inilah yang sering menjebak kita. Alih-alih kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan,
malah kita habis-habisan tak bersisa dibuatnya. Menurut saya, sangat boleh sekali kita bekerja sangat keras, apalagi dengan tujuan meraih mimpi kita. Mungkin kita tidak bisa memilih di keluarga dan kehidupan seperti apa kita lahir. Tapi kita bisa memilih kehidupan seperti apa yang harus kita jalani. Kembali lagi, definisi kesuksesan dan kebahagiaan menurut saya adalah mampu menguasai dan menghasilkan dalam suatu hal yang saya sukai tanpa mempedulikan apa kata orang. Nah, kalau menurut kalian, apa sih definisi kesuksesan dan kebahagiaan itu? Tolong kalian isi kolom komentarnya ya. Sekian video singkat dari saya. Semoga video ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.